Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang problema dan model graf dalam metode greedy. Jadi masih menggunakan metode greedy. Nah, kita akan bahas permasalahan ini pada graf ya. Jadi penyelesaian masalah graf dengan metode greedy. Nah, itu maksudnya. Nah, sebelum ke metode-metode yang akan kita bahas hari ini, kita perkenalan dulu dengan yang namanya graf ya. Jadi graf itu apa? Graf merupakan cabang matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Teori graf dapat memecahkan banyak masalah yang ada. Ini menurut Ramadan et al. 2018 ya. Jadi graf ini adalah kumpulan garis dan titik ya. Jadi penggambaran sesuatu yang menggunakan garis dan titik ya. Jadi segala sesuatu yang kita gambarkan dengan garis dan titik ya. Jadi ada titik-titiknya yang kita sambungkan dengan garis-garis itu namanya graf ya. Itu secara luas atau secara umum pengertiannya seperti itu. Grab digunakan untuk bermacam-macam disiplin ilmu ya, dan kehidupan sehari-hari. Grab digunakan di berbagai bidang ya, misalkan kimia, ekologi, genetika, olahraga, transportasi, kartografi, dan jaringan komputer. Jadi Grab ini tujuannya adalah untuk memodelkan masalah ya, dalam bentuk gambar tadi ya, kumpulan titik-titik dan garis-garis. Ya ini menurut Didi Haryono dan Soraya 2018 dan Rahadi 2019. Pokoknya intinya graf itu adalah kumpulan titik-titik dan garis-garis. Jadi ini adalah metode graf yang akan dibahas kali ini ya, yaitu adalah traveling salesman problem ya. Ada minimum spending tree, ya ada shortest path problem dan coloring. Ya, ini adalah metode-metode graf yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah metode traveling salesman problem, yaitu adalah untuk menentukan waktu perjalanan seorang salesman seminimal mungkin. Ya, jadi bagaimana si salesman ini ya dari pabrik ya atau dari kantor pusat keliling ya menjajakan barangnya, kemudian nanti kembali lagi ke kantor pusat dengan semuanya tercapai ya. Jadi semua kliennya terpenuhi ya. Kemudian waktunya paling sedikit gitu. Tapi jadi dia nanti akan menjadi perjalanan tertutup ya. Artinya dia kembali lagi ke kantor asalnya ya atau ke titik awalnya. Jadi traveling salesman problem ini dari suatu titik berjalan mengelilingi titik yang ada semuanya, kemudian akan kembali ke titik awal. Itu adalah metode ya atau permasalahan traveling salesman problem. Nah, permasalahannya setiap minggu sekali seorang petugas kantor telepon yang misalkan ini ya, contoh kasusnya berkeliling untuk mengumpulkan koin-koin pada telepon umum yang dipasang di berbagai tempat. Berangkat dari kantornya, ia mendatangi satu demi satu telepon umum tersebut dan akhirnya kembali lagi ke kantor lagi. Jadi intinya harus balik ke titik awalnya gitu. Masalahnya ia ingin menginginkan suatu rute perjalanan dengan waktu seminimal mungkin ya. Yang diinginkan adalah waktu perjalanan seminimal mungkin. Tapi dengan menggunakan metode ini nanti agak sedikit kurang optimal ya. Dikarenakan ya metode greedy ini hanya akan mengambil yang terbaik saat ini gitu. Jadi dia tidak melihat ke belakang ya. Jadi mungkin yang saat ini terbaik, yang di belakangnya terburuk gitu. Jadi sehingga hasil ditotalkan menjadi yang tidak terbaik gitu. Nah, jadi untuk mencari yang terbaik atau yang tersingkat atau terminimal ya atau tercepat, greedy ini kurang optimal untuk permasalahan TSP. Tapi ini adalah yang paling mudah ya dan yang paling simple ya diterapkan pada TSP. Jadi waktu pengerjaannya akan sangat cepat sekali ya walaupun hasilnya kurang optimal gitu. Jadi ini adalah metode awal ya yang diperkenalkan untuk menyelesaikan permasalahan TSP gitu. Ya ini kita bahas ya metode seperti apa. Nah, misalkan ada kasus seperti ini ya. Jadi ini adalah model grafnya. Jadi graf itu tadi ya kumpulan titik-titik seperti ini ya. Titik-titik yang diberi label kemudian disambungkan atau dihubungkan dengan garis. Ya ini adalah contoh dari graf ya. Nah, ini misalkan ada model graf seperti ini, kita ingin membuat ya jalur seminimal mungkin menggunakan traveling salesman problem ya. Nah, misalkan di sini adalah simpul 1 ini akan menjadi kantor pusatnya. Ya, jadi ada 4 telepon umum yaitu adalah 2, 3, 4, 5. Bagaimana jalur terpendek yang bisa kita buat? Nah, jadi kita akan dari satu ini harus mengelilingi semua titik yang ada di sini, kemudian kembali lagi ke satu gitu. Nah, bagaimana sih metode dari traveling salesman problem ini?
Yang pertama dia akan mencari jalur terpendek dari 1 ya. Jadi siapakah yang paling dekat dengan 1 di sini ya. Ya, jadi siapa yang paling dekat dengan 1 di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari 1 ke 2 itu 7, kemudian dari 1 ke 4 itu 11 ya. 1 ke 3 itu 10 ya. Kemudian 1 ke 5 itu 12 ya. Yang paling dekat adalah dari 1 ke 2 ya. Jaraknya adalah 7, maka kita akan gambil garis dari sini ke sini. Nah, dari 1 ke 2, yaitu sebanyak 7 gitu. Ya. Kemudian dari 2 kemana lagi nih? Ya. Jadi ke telepon yang belum atau ke titik yang belum dikunjungi ya. Jadi kita sudah mengunjungi 1 sama 2 di sini ya. Jadi teleponnya baru 2 ya. Jadi ini ada 3 titik lagi yang belum dikunjungi ya. Yaitu adalah 4, 5 dan 3. Nah, dari 2 ini yang mana yang paling pendek, yang jaraknya paling dekat ya. Jadi seperti itu. Jadi dia akan mencari selalu yang paling dekat dari posisi saat ini gitu. Itu adalah metode greedy pada traveling salesman problem. Nah, dari 2 ini siapa yang paling dekat? Nah, dari 2 ke 5 ini 9 ya. Dari 2 ke 4 ini 8 ya. Dari 2 ke 3 ini juga 9. Nah, kebetulan ini kan sama 9, tapi ada yang lebih dekat yaitu adalah 4. Ya, 4 itu 8. Jadi kita tarik garis dari sini ya ke 4. Itu sebanyak 8. Ya, jadi ini 8. Ya, jadi sebanyak 8 ya, dari 2 ke 4. Kemudian berapa lagi nih ya? Yaitu adalah dari 4 kemana lagi nih? Nah, yang belum kan titiknya adalah 5 dan 3. Nah, dari 4 yang paling dekat kemana? Dari ke 5 apa ke 3 gitu ya. Nah, ingat yang diambil adalah yang paling dekat dari tempat saat ini. Itu adalah kalau misalnya kita lihat dari 4 lebih dekat ke 3 yaitu adalah 8. Kalau 4 ke 5 kan 11 ya. Jadi kita ambil di sini dari 4 ke 3 sama-sama 8 ya. Kemudian, nah, yang belum kan hanya 5, maka otomatis dari 3 langsung ke 5 ya, 10 ya. Kemudian dari 5 karena sudah dikelilingin semua, maka dari 5 ini kita lanjutkan saja ke 1 ya tanpa berpikir ya. Jadi karena tadi tinggal 1 dan ini harus kembali ke awal, maka dilanjutkan saja ya dari 3 ke 5 kemudian 5 ke 1. Yang penting semuanya ya ini dipastikan harus ya di semua titik ini dilalui dan harus kembali ke awal ya. Jadi semua titik harus dilalui dan harus kembali ke awal. Jadi tidak hanya memilih yang paling dekat-dekat saja, tapi yang paling dekat melewati semua titik gitu. Dan setiap titik dilewati hanya sekali saja gitu. Jadi seperti 2 sekali ya kan karena sudah diambil berarti kita ke layar yang lain atau tempat yang lain ya. Kemudian keempat, kemudian ketiga, kemudian kelima, kemudian balik lagi ke 1. Nah, ini adalah penyelesaian masalah dari traveling salesman problem ya. Seperti ini ya. Jadi jalurnya ya ini 10, ya ini belum ditulis ya. Ya ini 10 ya. Dan ini 12 ya, ini 12. Nah, jadi seperti ini ya. Ini misalkan kita hitung total jalurnya berapa? 7 ditambah 8, 15 ya, kemudian ditambah 8, 23, ditambah 10, 33, ditambah 12, 45. Jadi jalur yang didapatkan di sini 45 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah jawaban dari permasalahan traveling salesman problem dengan model graph seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah ada pilihan lain? Nah, kebetulan di sini tidak ada ya. Nah, tadi kalau misalkan kita ada 2 pilihan yang sama, itu kan bebas pilih ya, misalkan pilihannya sama. Nah, kemungkinan akan menghasilkan graf yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan kalau misalkan ada jarak yang sama. Tapi kebetulan di sini kan tadi lebih kecil 8, maka hasilnya jika permasalahan seperti ini ya, hasil gambarnya akan seperti ini. Nah, itu traveling salesman problem ya. Nah, kesimpulannya di sini waktu yang didapatkan adalah 45 menit dengan gambarnya tadi yang seperti sudah digambarkan ya. Seperti ini ya, dari 1 ke 2 7, dari 2 ke 4 8, dari 4 ke 5 8, dari 5 ke 3 10, dan dari 3 ke kembali ke 1 yaitu adalah 12.
Nah, kasus berikutnya adalah MST atau minimum spanning tree ya. Nah, di sini berbeda dengan yang tadi kita bahas, traveling salesman problem harus grafnya tertutup atau berputar dia ya. Jadi dari satu titik harus kembali ke titik awalnya lagi. Nah, kalau di sini grafnya terbuka, jadi dia tidak perlu kembali ke titik awal ya. Yang penting semuanya harus dikunjungi dan bisa berulang ya. Artinya titik awalnya itu bisa dari mana saja ya, nggak harus dari titik terakhir. Jadi titik awal untuk yang menghubungkan garis tersebut itu bisa dari mana saja. Tidak harus seperti TSP yang sebelumnya yang harus dari titik terakhir. Kalau di MST ini kasusnya ini bisa dari mana saja titik untuk mencari titik terdekatnya. Jadi titiknya bisa dari mana aja ya. Nanti kita akan mencari titik terdekatnya dari titik tersebut gitu. Jadi ini bisa nggak harus dari titik terakhir tapi titik-titik yang sudah terkoneksi gitu, terhubung. Nah, kita bisa mencari titik terdekat dari semua titik yang sudah terhubung. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kasusnya adalah mencari minimum biaya cost ya, spanning tree ya, dari setiap ruas edge graph yang membentuk pohon tree ya. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan memilih ruas suatu graph yang memenuhi kriteria dari optimasi ya yang menghasilkan biaya seminimum mungkin. Yang kedua adalah penambahan nilai dari setiap ruas pada keseluruhan ruas yang membentuk graph yang akan menghasilkan nilai biaya terkecil ya, yaitu adalah minimum cost ya. Jadi biayanya adalah terkecil. Jadi total garisnya itu kalau dijumlahkan pasti dia paling kecil. Nah, itu adalah minimum spanning tree ya. Ini adalah kriteria atau syarat-syarat dari minimum spanning tree. Yang pertama adalah setiap ruas pada graf harus terhubung ya. Yang kedua adalah setiap ruas pada graf harus memiliki nilai ya. Dan yang ketiga setiap ruas pada graf tidak mempunyai arah. Nah, di sini untuk graf yang tidak berarah. Nanti akan ada yang satu lagi yaitu shortest path problem. Nah, itu bisa digunakan untuk graf yang berarah. Nah, sebenarnya untuk metode greedy pada minimum spanning tree ini ada dua, yaitu adalah metode prim dan metode Kruskal. Nah, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah metode prim. Ya, jadi yang dibahas satu aja, ya, yaitu metode prim supaya kalian tidak ambigu nanti ya ketika mengerjakan soal ya. Jadi MST ini yang dibahas pada kesempatan kali ini hanya metode prim saja. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya ada tahapan-tahapannya. Jadi ini tahapan dari metode prim ya, prim yang dibulatkan ini ya. Jadi metode prim namanya. Jadi untuk metode greedy-nya ada dua ya, ada prim dan Kruskal. Yang dibahas hanya metode prim. Dari graf yang terbentuk apakah memenuhi kriteria dari MST tadi? Kriterianya yang sebelumnya ya, ada harus tidak berarah gitu ya, semua titik harus terhubung ya, dan harus memiliki nilai ya setiap ruasnya ya. Jadi setiap ruasnya harus memiliki nilai, nanti dihitung dari bobot minimal dari nilai ruas tersebut. Lakukan secara urut dari simpul ruas awal hingga ruas akhir. Nanti kita akan mencari ruas yang paling kecil dulu ya nilainya, kemudian kita lakukan hal tersebut dari ruas awal hingga ruas akhir. Pada setiap simpul ruas perhatikan nilai cost dari setiap tiap-tiap ruas ya. Jadi ntar kita cari ya nilai ruas terkecil dari ruas yang ada. Kemudian ambil nilai yang paling kecil ya, jarak terpendek setiap ruas ya. Kemudian lanjutkan sampai semua simpul ruas tergambar pada spanning tree. Jumlah nilai cost yang dipilih tadi nanti kita hitung jumlah nilai cost yang dipilih. Nah, seperti ini algoritmanya. Misalkan ada graf seperti ini ya, ini graf semuanya terhubung. Nah, di sini kita akan mencari ya bagaimana minimum spanning tree-nya ya dari graf yang ada seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini kriterianya dapat semua. Yang pertama adalah graf terhubung, yang kedua adalah grafnya tidak berarah, dan grafnya ini mempunyai label ya, atau misalkan setiap garisnya ini ada nilainya seperti itu. Nah, ini permasalahannya kita akan menentukan MST dari graf seperti ini. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Pertama ya, kita perhatikan dari kriteria dari MST-nya ya. Tadi sudah dibahas, ya grafnya sudah terhubung. Grafnya merupakan graf tidak berarah ya, masing-masing memiliki nilai ya, setiap garisnya. Langkah berikutnya adalah menghitung MST dari tiap-tiap ruas yang membentuk graf tersebut ya. Dengan cara pertama dilakukan secara terurut dari ruas yang pertama, yaitu ruas yang paling rendah nilainya ya, sampai dengan ruas terakhir ya, yang didapatkan yang menghubungkan semua titik ya, dengan yang paling rendah totalnya. Setiap ruas atau edge ini harus digambarkan pada spanning tree yang terbentuk. Nah, ini misalkan seperti ini.
Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang pertama adalah kita akan mengambil garis ruas terpendek ya, yaitu adalah 10 ya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya, ini yang paling pendek ya 10 ya. Jadi kita pertama ini akan mengambil yang paling pendek seperti ini, 10. Nah, langkah berikutnya adalah dari 1 atau 2 ini garis mana yang terpendek ya. Nah, titik mana yang terpendek dari kedua titik ini, bukan dari salah satu titik ya, bukan dari 2 atau bukan dari 1. Tapi titik mana yang terpendek dari kedua titik ini. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, cari yang paling pendek nih ya. Nah, yang terhubung ya dengan 1 atau 2 ya. Jadi terhubung dari 1 atau 2 ya. Kita lihat dari sini ada 30 ya, 45 ya. Kalau dari sini 40, di sini 50. Ada yang 25 nih ya. Dari 2 ke 6. Maka pilihan kedua itu yang kita gambar. Kalau di sini kita bisa lihat itu adalah dari 2 ke 6 ya. Dari 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 6 itu adalah 25. Nah, kita cari lagi nih ya. Yang paling pendek dari 1, 2, dan 6 ya. Jadi pilih ya, dari 1, 2, dan 6 ini yang paling pendek berikutnya yang mana? Gitu. Ya, tapi bukan dari 1, bukan dari 2, bukan dari 6 ya. Jadi bukan dari 1, 2, dan 6 saja, tapi kita dari 1, 2, dan 6 ini kita pilih yang paling pendek yang mana gitu. Nah, misalkan kita lihat di sini ya, dari 6 ke 4 20, dari 6 ke 3 15 nih. Ini pendek ya. Nah, di yang lain nggak ada kan? Maka yang berikutnya kita pilih yaitu adalah dari 6 ke 3 ya, 15 ya. Nah, kebetulan kenapa Pak dari yang akhir? Nah, kebetulan aja nih yang paling pendek adalah dari yang akhir. Nah, jadi berikutnya akan jadi seperti ini ya. Kemudian kita pilih lagi nih ya, yang berikutnya. Yang berikutnya yang mana? Ya, nah kita pilih lagi dari 1, 2, 6, dan 3. Yang paling pendek dengan mereka yang mana? Yaitu adalah yang 4. Ya, yaitu jaraknya adalah 20 nih ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya sudah terpilih semua ya. 10-nya sudah, 25-nya sudah, 15-nya sudah. Yang paling kecil berikutnya mana? Yang 4, yaitu adalah 20 ya. Nah, di sini yang kita ambil adalah ini. Nah, dipastikan jangan memilih titik yang sudah terhubung. Ya, jadi kita hanya menghubungkan semua titik yang belum terhubung saja. Nah, kebetulan yang belum terhubung di sini kan tadi terakhir adalah 4 dan 5. Nah, yang paling dekat dari semua titik yang ada di sini, keempat dan kelima itu siapa? Yaitu kebetulan dari 6. Maka dipilihlah dari 4 ya ke 6 ya, atau dari 6 ke 4. Itu panjangnya adalah 20. Nah, setelah dari 4, nah kita pilih lagi nih. Yang belum terhubung siapa? Yang belum terhubung adalah si 5. Yang paling dekat dengan 5 dari semua titik yang ada ini siapa? Kenapa dari semua titik? Karena semua titiknya sekarang sudah terhubung, kecuali si 5 ya. 1 sudah, 2 sudah, ya tadi 6, kemudian 3, kemudian 4. Yang belum terhubung kan si 5 ya. Nah, yang 5 ini yang paling dekat dari mana? Yaitu dari 3 ya, yaitu kalau kita lihat di sini kalau dari 145 ya, kalau dari 655, kalau dari 240. Nah, yang paling dekat dari 3 itu adalah 35. Sehingga kita hubungkan dari 3 ke 5. Nah, itu adalah MS-nya ya. Misalkan kita gambarkan jadi seperti ini. Dari 1 ke 2 tadi ya. Kemudian dari 2 ke 6 ya, panjangnya 25. Kemudian dari 6 ke 3 panjangnya 15. Kemudian dari 6 ke 4 ya. 6 ke 4 panjangnya 20. Kemudian dari 3 ke 5 ya, yaitu adalah panjangnya 35. Sehingga di total hasilkan ya, total biayanya ya, atau total jumlah garisnya yaitu adalah 105 ya. Ya, jadi total bobot dari setiap garisnya yaitu adalah 105 ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah minimum spanning tree ya, metode prim. Yaitu kita dari 1 tadi ke 2 ya. Dari 2 ke 6 ya, dari 6 ke 3 yang paling pendek 15 ya. Terus kita cari lagi dari yang belum terhubung siapa? 4 dan 5. Dari semua titik ini yang mana yang paling dekat yaitu dari 6 ya. Kemudian terakhir titik 5 ini dari semua titik yang ada ini yang mana yang paling dekat yaitu adalah dari 3. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah metode ya, minimum spanning tree menggunakan metode prim ya. Seperti ini.